Diabetes dan rasa. Cemas anxiety. Ini ada suatu cerita. Seorang wanita usianya kurang lebih 35 atau 36 tahun. Menderita penyakit diabetes atau kita kenal dengan penyakit gula. Pada saat dokter periksa, gula darahnya sekitar 375 dan hasil pemeriksaan HbA1c-nya sekitar 10,3. Gejalanya nggak ada sama sekali, ya, kecuali hanya sering kencing sama sekali. Tetapi pasien takut dengan keadaan diabetesnya, jadi lebih dominan karena rasa takutnya. Dia takut akan MD, takut cuci darah, takut terkena stroke. Nah, pertanyaannya kenapa orang diabetes bisa mengalami rasa takut, rasa cemas, dan rasa khawatir. Nah, dalam video ini kita akan membahas kenapa orang ketika didiagnosa diabetes itu bisa menimbulkan rasa takut, cemas, bahkan depresi. Nah, jadi ceritanya begini ya teman-teman ya. Ketika seseorang mengalami yang namanya diabetes, biasanya dia sudah mengetahui apa itu diabetes sebelumnya, sebelum didiagnosa sebagai penderita diabetes atau sakit gula, minimal dia pernah mengetahui apa itu diabetes. Mungkin aja dia dapat pengetahuan diabetes dari tetangga, dari video-video di TikTok atau di YouTube, di mana teman-temannya yang menderita diabetes itu banyak yang berakhir dengan MD, banyak yang cuci darah, bahkan banyak juga yang mengalami stroke. Nah, pengetahuan tentang sekilas tentang penyakit diabetes dengan komplikasi inilah yang menempel di kepala si pasien ini, atau yang tadi yang dokter cerita, wanita usianya kurang lebih 35 tahun. Nah, ketika didiagnosa dengan penyakit gula, maka yang terbayang di pikirannya adalah teman-temannya yang menderita penyakit yang seperti tadi dokter sebut ya, mau cuci darah, stroke, kemudian MD, bahkan dia mungkin pernah mengikuti pemakaman di mana temannya menderita diabetes sebelumnya, atau dia pernah melihat temannya di perawatan cuci darah yang sebelumnya dia menderita penyakit diabetes. Nah, teman-teman yang mungkin juga mengalami hal yang sama ya, yang menderita penyakit diabetes atau penyakit darah tinggi atau penyakit yang lain yang berakhir dengan komplikasinya. Nah, sering sekali kan yang jadi masalah utamanya adalah depresi yang diakibatkan oleh penyakit tersebut. Nah, teman-teman, supaya kita bisa minimal menghilangkan depresi, cemas, rasa takut itu, ada beberapa tips yang akan dokter berikan kepada teman-teman. Pertama itu adalah kita harus membaca literatur ya, literatur tentang kesehatan atau berkonsultasi dengan dokter ahlinya. Terutama kita tanya tentang diabetes, apakah seorang penderita diabetes itu harus berakhir dengan cuci darah, harus berakhir dengan stroke, ataukah nanti pasti akan terjadi luka yang berbau yang membuat dia akan dijauhi teman-temannya. Harus cari tahu dulu. Dan mencari tahunya harus dari literatur kesehatan yang terpercaya, dokter yang memang ahli di bidang tersebut. Nah, ketika kita mendapat berita bahwa diabetes itu bisa terkontrol, bahwa kejadian-kejadian seperti MD, cuci darah, atau luka yang menganga itu bisa dicegah,
maka itu akan membuat kecemasan kita tiba-tiba hilang. Ya. Lalu kita harus bertanya bagaimana cara untuk mencegah supaya komplikasi itu tidak terjadi. Karena semakin kita tahu bagaimana cara mencegahnya, maka itu sangat membantu menghilangkan rasa khawatir, rasa cemas kita. Ya, jadi intinya kita dituntut untuk mencari tahu sumber referensi. Artinya sumber referensi yang terpercaya ya. Bisa dari literatur kesehatan, majalah-majalah kesehatan, pendapat pakar-pakar yang memang ahli di bidang tersebut. Jangan kita bertanya kepada sesama penderita diabetes. Kalau kita bertanya, bukannya cemasnya sembuh, tapi makin bertambah-tambah. Misalnya kita tanya kepada tetangga kita yang diabetes, dia akan mengatakan, saya sudah berobat rutin, saya sudah menasehati, ikut nasihat dokter gitu loh. Saya sudah minum obat banyak banget, tapi saya juga harus cuci darah. Nanti kita akan punya persepsi bahwa sudah taat, sudah minum obat, tetapi tetap menjalani cuci darah. Nah, informasinya akan bias kalau kita mendapatkan informasi dari rekan kita sesama penderita diabetes. Sebaiknya memang mencari informasinya dari literatur majalah kesehatan yang terpercaya atau pakar di bidang penyakit tersebut. Yang kedua, teman-teman, kita bisa melakukan yang namanya hipnoterapi atau self hipnosis. Self hipnosis kita menghipnotis diri kita sendiri. Jadi teman-teman cukup melakukan yang namanya afirmasi. Jadi teman-teman cukup mencari tempat yang ini ya, tempat yang rileks gitu ya. Tapi sebenarnya teman-teman harus tahu bahwa teman-teman memiliki penyakit diabetes dan mendapatkan pengetahuan bahwa penyakit itu bisa diobati, bisa disembuhkan atau bisa dikontrol. Jadi teman-teman cukup merelaksasi diri teman-teman, membuat teman-teman dalam keadaan trans, yaitu dalam keadaan di mana teman-teman bisa disugesti. Teman-teman cukup mengatakan kata-kata bahwa saya memiliki penyakit diabetes, jadi harus terbuka ya dengan diri sendiri, mengatakan bahwa teman-teman memiliki penyakit diabetes dan penyakit diabetes ini bisa terkontrol. Saya harus melakukan A, B, C, D. Kalau saya bisa melakukan itu, maka gula darah saya terkontrol, maka apapun yang saya lakukan itu akan membuat badan saya sehat, ginjal saya sehat, jantung saya sehat, otak saya sehat. Nah, itu akan membantu meyakinkan alam pikiran bawah sadar teman-teman bahwa ketika teman-teman bisa melakukan apa yang teman-teman tekadkan, gula darahnya bisa terkontrol. Ini kalau kita kan yakin bahwa diabetes itu tidak bisa diobati, tapi bisa terkontrol. Begitu juga dengan tekanan darah tinggi atau penyakit yang lain ya. Intinya penyakit apapun itu bisa diobati supaya tidak timbul apa? Tidak timbul depresi, takut, kecewa. Karena apa? Karena ternyata cemas, takut itu justru karena pikiran kita. Jadi ketika kita menderita diabetes gitu ya, siapapun Anda menderita diabetes, ketika di pengetahuan Anda bahwa penderita diabetes itu bisa berakhir dengan cuci darah, karena mungkin teman-teman pernah melihat orang lain atau keluarga menderita diabetes berakhir dengan cuci darah, maka kita akan mulai takut akan masa depan kita. Jangan-jangan 3 tahun lagi, 5 tahun lagi saya akan menjalani cuci darah. Oke, intinya kesimpulannya cari tahu dulu penyakit diabetes itu bisa terkontrol atau tidak. Kemudian kalau bisa, apakah penyakit-penyakit komplikasi yang diakibatkan diabetes bisa dicegah atau tidak. Dan kalau bisa, bagaimana cara mencegahnya. Semua pengetahuan ini penting untuk membuat kita menjadi aware ya, menjadi care terhadap diri kita sendiri. Kemudian rasa khawatir kita secara otomatis hilang karena kita memiliki keyakinan. Padahal tadinya sebelumnya kita meyakini bahwa diabetes itu akan berakhir dengan MD
stroke atau cuci darah, tapi sekarang ternyata kita memiliki pengetahuan bahwa diabetes itu bisa terkontrol, bahkan tubuh kita bisa sehat sama seperti orang lain asal kita melakukan A, B, C, D. Oke, jadi teman-teman yang menderita penyakit kronis seperti diabetes atau sakit gula dan darah tinggi, intinya tetap semangat.